Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalnya kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Saat ini sebenarnya kita udah memasuki support terakhir untuk Bitcoin teman ya. Ini kalau misalkan gue ubah ke time frame 4 jam, ini sempat ada satu week candle sell off yang cukup besar di sini ya. Setelah kita sempat sentuh area di level 46.000 tetapi ternyata kita gagal lagi, langsung ada satu week candle sampai di level 45.8 ya. Gue expect ini ada salah satu titik support yang paling besar gitu karena ini kita memang udah retest beberapa kali gitu di sini. Ini yang pertama kali, kedua, ketiga, keempat. Jadi ini udah menjadi titik support yang sangat kuat ya di level 45.800 ini. Dan ini kita sentuh terakhir kalinya persis di tanggal 31 Desember. Setelah itu kita langsung mantul saat ini. Sebenarnya ini masih sideways dan belum mengkonfirmasi bahwa mungkin akan ada pembalikan arah oleh Bitcoin. Seperti yang gue bilang di time frame satu hari ini sekilas review aja gitu ya. Kita kan udah banyak nih ya downtrend seperti ini, kita crash seperti ini, dan ini gue ada bilang ini kurang lebih skenario yang satu ini tuh sama dengan apa yang terjadi dengan crash di bulan Mei ya. Jadi downtrend yang di bulan Mei kita jatuh juga sama persis, setelah itu kita mantul menyentuh garis biru ini adalah exponential moving average yang ke-40. Ini bertindak sebagai resist yang sangat kuat, setelah itu kita gagal dan kita turun lagi teman. Jadi persis kita juga sama mengalami rejection ya, kita mengalami penolakan di garis biru ini di exponential moving average ke-40. Setelah itu kita langsung turun dan sampai saat ini masih sideways. Tetapi ya memang ada possibility, ada kemungkinan kita menuju ke skenario yang satu ini, dimana kita break ke bawah teman ya, break di bawah support yang terendah yang ada di tanggal 19 Mei, which is ini kalau misalkan yang ini ada di tanggal 4 Desember, bisa aja kita break support di bawah level ini. Itu adalah skenario alternatif yang memang nggak bisa kita bilang nggak mungkin terjadi karena ini sudah terjadi di bulan Mei, jadi ya ada kemungkinan ini juga bisa terulang lagi. Jadi gue memang bilang kalau misalnya kita nggak nge-hold support terakhir untuk Bitcoin yang ada di level 45.6 ini, memang ada potensi kita retest dulu di area level 43-42 ini. Jadi ya maybe nggak harus jebol support terendah gitu ya, seperti yang ini nggak harus jebol di bawah level 42.000, bisa aja kita nge-hold di area 43 atau 42. Itu in case kalau misalnya kita break di bawah level 45. Dan memang setelah level 43-42 kalau misalkan kita nggak mantul keras seperti apa yang terjadi di sini ya, ini ada pemantulan yang cukup kuat di tanggal 22, 23, 24. Setelah itu kita ya let's say bentuk double bottom di sini, baru kita naik lagi. Kalau misalnya itu nggak terjadi, benar-benar udah nggak ada support level lagi termennya sampai menyentuh area level 40.000 awal atau bahkan di area 35 sampai 36.000. Jadi ini persis banget ya. Ini gue pengen kalian tahu kalau misalnya kita udah buka grafik candle satu bulan lagi di sini ya. Jadi ini persis di bulan Januari tahun 2022 new candle ini memang kita open di hijau, tetapi ya ini nggak bisa dibilang reversal juga ya karena memang belum ada konfirmasi apa-apa. Bisa aja mulainya di hijau tetapi ending di bulan Januari bisa aja merah lagi.
Memang secara psikologis support level terkuat itu ada di level 40.000, angka yang memang cukup bulat juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang berpikir bahwa oke, let's say kita break di bawah 40.000 itu mungkin udah akan memasuki bear market, karena banyak banget expert yang bilang di bawah level 40.000 mungkin aja bisa terjadi bear market. Nah, tapi gue percaya bahwa kalau misalkan dari grafik sebulan nih gitu ya, ini kalian bisa perhatikan ini adalah harga rata-rata, ini garis merah ini adalah harga rata-rata untuk time frame 1 bulan. Menurut gue ini ngehold support yang cukup kuat gitu ya. Jadi ya maybe kalau misalnya diukur ini mungkin bisa berada di level 35 sampai 36. Ini pasti nggak ada yang pengen ini terjadi juga, cuman in case ini terjadi, ini mungkin akan ngehold support yang cukup kuat. Dan menurut gua ini harus stay teman-teman ya. Kalau misalnya let's say kita terjun ke level 35 36, dia harus cukup kuat memegang kendali di area level ini. Jadi gua nggak berharap bahwa Bitcoin jebol di bawah level support ini. Secara bulanan menurut gua kita harus nge-hold level 35 36 sebagai support yang paling kuat untuk Bitcoin, untuk dia itu ngikut bull trend di tahun 2022. Jadi sepanjang tahun 2022 kita bakalan bullish kalau misalkan Bitcoin let's say naik dari level 47 sampai ya naik terus menerus, atau enggak dia ngehold support cukup kuat di level 35 36. Kalau misalnya kita nggak ngehold, bisa aja kemungkinan besar itu bear market sudah terjadi teman. Jadi ya memang 40 bisa aja level psikologis, tetapi ya sekali lagi kadang kita dikasih harapan palsu oleh Bitcoin gitu ya. Level 40 banyak yang bilang di level 40, tetapi bisa aja kita ke level 35 36, baru setelah itu kita langsung lanjut bullish trend sampai akhir tahun 2020. Itu salah satu skenario alternatif yang memungkinkan juga. Jadi memang secara bulanan kita lihat ini support terkuat gitu, tetapi secara harian itu ya ini temennya level 45.000 seperti yang saat ini sedang terjadi. Ini adalah salah satu titik support yang cukup kuat untuk Bitcoin. Dan di garis hijau ini adalah resist terkuat teman-teman ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat dari downtrendnya, buat yang pengen invest Bitcoin sebenarnya ini juga udah cukup oke gitu ya di level 47.000 ini. Ini menurut gue udah cukup terdiskon banget buat Bitcoin, udah diskon sekitar 30% lebih. Tetapi buat yang pengen buka long short begitu ya, yang cukup beresiko, itu menurut gue ini belum menjadi momen yang tepat gitu. Karena ya kita harus lihat konfirmasi dulu. Yang paling pertama itu adalah break di atas level 52.000 untuk mengkonfirmasi memang Bitcoin sudah reversal. Kalau saat ini benar-benar masih galau banget ini, yang masih nggak tahu arah Bitcoin ini arahnya mau kemana gitu. Saat ini masih benar-benar sideways saja. Kalau itu menurut pendapat gue sih. Kalau menurut pendapat kalian mungkin kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa teman, sampai jumpa di next video. Dadah.